Terus saya bilang, ini punyaku. Dia marah, oh itu bukan punya kamu, itu punya aku. Punya motor di luar, terus saya ambil, saya pinjam sebulan ya Kang ya. Tapi setelah sebulan saya datang, Kang udah sebulan jadi punya saya ya. Kan pinjamnya udah lama. Memang ada kaidah minjem kalau lama berarti punya kita. Ya, banyak yang begitu tuh. Kalau udah lama dia mau balikin. Jika milik makhluk tidak boleh diakuisisi, apalagi milik wujud alam ini milik Allah, bukan Allah. Maka jangan anggap diri kita ini Allah. Kita ini ciptaan Allah, udah selesai. Tapi kalau belajar ma'rifat nanti ada tingkatannya. Al-jismu fi'lullah, al-qalbu ismullah, as-sirru sifatullah, ar-ruhu amrullah. Mau diterjemahin? Tubuh ini perbuatan Allah, fi'il Allah. Alam ini perbuatan, qalbu ini nama Allah, lautan nama Allah. Jadi zikir mau sebanyak apa aja gak cukup. Gak akan cukup zikir sebanyak apapun. Maka jangan pernah merasa banyak zikir. Yang ketiga, as-sirru, sir rahasia yang ada di dalam diri disebut dengan sifatullah, tempat Allah memancarkan sifatnya. Waruhu amrullah, sedangkan ruh adalah rahasia Allah. Jangan disebut zat Allah. Di sini kelirunya orang belajar ma'rifatullah, disebut ruhnya zat Allah. Akhirnya dia jadi Tuhan. Ini melewati Fir'aun. Kecuali dia sedang mabuk bertuhan, disebut dengan sakar atau al-mahru wal fana, orang yang sedang fana dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini dimaklumi seperti Syekh Siti Jenar, Al-Hallaj. Namun karena mabuknya sudah sampai semerbak keluar, wali-wali yang mengerti bahaya ini mesti eksekusi mereka. Meskipun sebenarnya ada cara lain. Wallahu a'lam, itulah nasib mereka ya. Jadi tidak boleh baca la maujuda kecuali ditambahkan bihaqqin, la maujuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang wujud secara hakiki. Maksudnya yang dia ada dengan dirinya sendiri. Kita ada bukan dengan diri kita sendiri. Ini kajian akidah, bukan kajian tasawuf. Kita ada karena diciptakan. Maka kita sebut la maujuda bihaqqin illallah. Nah, dan bocoran terakhir, kali ini pertanyaan terakhir yang mungkin saya bacakan semua. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid keempat tentang kitab Tawakkul wa Tauhid, beliau menyebutkan tingkatan orang baca la ilaha illallah. Pertama, la ilaha illallah tauhid orang munafik. Lidah baca la ilaha illallah, hatinya kemana-mana. Ya, Allah kok diteriak-teriakin. Ada yang ngomong gitu nggak? Allah nggak tuli, apa yang diteriak-teriakin? Hati-hati ngomong gitu. Ya. Nabi sebut orang begitu munafik. Ketika ada orang berzikir keras, lalu orang munafik di Madinah mengatakan, ya Rasulullah, itu orang munafik itu. Apa kata beliau kepada Sayyidina Umar yang lainnya? Uzkurullah hatta yaqulul munafiqun majnun mura'un. Zikirlah kamu sampai orang mengira, orang-orang munafik mengira kamu ria, orang munafik mengira kamu majnun, gila. Ya, dulu ada Abah Anom di Tasik, masih ingat ya? Abah Anom dulu zikir la ilaha illallah. Itu kalau belum zikir dianggap gila. Mungkin dulu pesantrennya pernah dilemparin batu kali.
atau di mana buat zikir masjid itu mungkin banyak yang mau. Tapi Allah Maha Hebat. Sekarang orang mulai sadar, kalau tidak sepakat dengan caranya, cari cara lain, tapi jangan ingkari cara orang yang ada. Oke? Terus level 2, level orang mukmin biasa. Ini wali umum. Wali umum ini semua orang beriman. Walinya bisa dipecat. Wali kota bisa dipecat kan? Ada masa jabatannya nggak? Wali umum apa lagi? Makanya ada orang mantan beriman tuh. Imannya belum masuk ke dalam kolbu, baru di mulutnya. Dia baca la ilaha illallah, dia berusaha membersamai dengan kolbunya. Nah, orang ini disebut mukmin. Kolbu membaca, lidah mentasdik, mengiyakan. Tapi karena pakai pikiran susah khusyuk. Inilah keluhan kebanyakan jamaah karena zikirnya pakai pikiran. Zikir nggak pakai fikir, zikir pakai kolbu. Kolbu itu zauk rasa, bukan pertanyaan. Jadi kalau ini dia bertanya, gimana kalau dia bertanya? Pasti banyak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi kalau pakai kolbu, jika di samping kiri kita ada orang sebut nama Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, kolbu pasti bergetar. Bukan begini, ya, pasti dia bergetar. Pernah berdesir ketemu seseorang? Ketemu siapa? Seseorang. Ya, belum ketemu aneh, belum gawat ini. Kita berdesir ketemu orang yang kita suka, baik guru, teman, ataupun orang yang lawan jenis kita. Kenapa kita berdesir? Karena kolbu nyambung dengan kolbunya. Ada karakter kita yang nyambung dengan dia. Itu yang disebut klik. Kolbu ini hanya klik sama Allah. Tidak ada lagi. Jadi antum mau klik dunia, kolbunya nggak akan bahagia. Coba tanya sama orang yang klik dunia, senang dia, bahagia belum tentu. Bahagia itu hanya ada di alam kolbu. Itulah syariat.